Nah, kalau misalnya kita ngelihat dihitung dari nilai literasi dasar itu, jumlah 6 literasi dasar itu, nilai literasi kita pasti akan lebih jelek pastinya. Kalau misalnya kita ngomong literasi baca tulis, mungkin oke lah, kemampuan baca tulis kita udah sekian persen gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong literasi keuangan, literasi sains, literasi digital, itu pasti akan sangat anjlok lagi nilainya. Iya. Satu fakta aja lah, literasi keuangan. Oke, kita banyak orang yang menabung mungkin di bank, memanfaatkan bank untuk menyimpan uang atau untuk meminjam uang. Tapi kalau misalnya untuk materi untuk pengetahuan mereka tentang literasi finansial kan pasti akan sulit. Gimana tentang metode investasi apa aja yang bisa dilakukan, ada alat kalau misalnya di bank tuh nyebutnya alat investasi itu, ada produk investasi apa saja yang bisa dilakukan, terus bagaimana cara mereka mengatur keuangannya, misalnya ada pemasukan sekian, pengeluaran sekian, cash flow. Itu kan ada ilmunya semua. Itu pasti akan lebih anjlok lagi nilai literasi kita gitu. Nah kebetulan ya kita bicara nih lah dalam skop rumah tangga mungkin ya orang bisa lah mengatur ya, dalam konteks mengatur ya, dalam arti pendapatan sekian, pengeluaran harus jangan sampai lebih besar daripada pengeluaran. Nah mungkin itu udah semua orang mungkin tahu lah ya, tahu, tapi prakteknya kan ya kembali ke ini sendiri ya. Nah dalam konteks literasi keuangan, kebetulan sekarang kan saya lagi penelitian nih Bang untuk tugas akhir. Nah, salah satu variabel yang saya teliti itu kan terkait dengan literasi keuangan. Literasi keuangan di pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman. Nah, hampir rampung sih dari jumlah responden yang saya butuhkan. Tapi dari sekian dari beberapa dari mungkin lah ya kalau dipersentasekan itu hanya sekitar 20% yang memang ngerti gitu loh, apa sih literasi keuangan, bagaimana sih untuk memprotek atau melindungi usaha kita supaya ya ketika misalnya usaha kita udah mulai goyang nih, supaya tidak gulung tikar, seperti apa sih. Nah contohnya misalnya ketika terjadi kebakaran misalnya di tempat usahanya. Nah kan kalau kita berkaca dari orang-orang pengusaha Tionghoa kan mereka sangat ini sekali loh, udah memprotek itu gitu, udah berjaga-jaga gitu. Nah ketika terjadi kebakaran ya udah mereka punya asuransi, mereka udah investkan di situ, udah untuk memprotek usahanya gitu loh. Nah tapi ya yang lainnya juga ya untuk apa gitu loh, usaha kami kan kecil gitu. Nah ini yang sebetulnya ya kita bicara literasi keuangan tuh luas juga gitu loh. Makanya ya ketika misalnya sekarang menjadi tidak langsung menjudge bahwa oh literasi kita rendah, ya literasi yang mana gitu loh. Nah kemarin itu ada salah satu pemateri yang bilang ada lagi namanya literasi lanjutan begitu. Jadi panjang sekali loh literasi. Literasi lanjutan itu apa aja, Ya dalam konteks ya yang kita lakukan biasanya dengan kawan-kawan di sini kan ya perencanaan, kemudian ya PULC gitulah. Ya dalam konteks manajemen, nah itu juga perlu ada literasinya juga di situ. Ada ya ilmu maksudnya cabang-cabang ilmu lain kan ada literasinya juga. Apalagi kalau misalnya ya dalam konteks infrastruktur teknologi, kita mau ngomongin literasi digital ya nggak masuk. Nah ya literasi dasar kita aja udah kalang kabut nih kita. Kalau misalnya tadi kan ini kan tadi misalnya contoh lah dari apa yang kamu lakukan tentang tadi riset literasi keuangan. Nah respondennya ini dari pasti sebagian besar adalah dari pelaku usaha yang berada di pusat kota kan. Nah yang berada di pusat kota saja angkanya dari riset yang kamu lakukan hanya 20%. Ya itu masih perkiraan. Masih perkiraan.
ini pusat kota loh. Apa kalau misalnya kita melihat adalah kalau misalnya bisa kita lihat pasti pemahaman dan pengetahuannya tentang literasi keuangan pasti lebih tinggi, dan Ya. ancaman untuk keuangan di kota itu pasti lebih tinggi daripada di desa kan. Angka di kota aja angkanya segitu, hanya 20%. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ada di Ulak Muit atau di Ya, apa daerah-daerah. daerah-daerah yang untuk kesana aja kita membutuhkan waktu yang yang sangat lama. Lah, gimana kondisi literasi keuangan mereka di sana gitu. Nah, makanya kalau saya melihat apa ya namanya kecenderungan ketika di desa itu mereka lebih apa namanya lebih menyukai dengan lembaga keuangan itu koperasi simpan pinjam. Kalau ada CU mungkin mereka nggak familiar, maksudnya bukan nggak familiar sih, karena bank sulit sekali loh akses ke sana gitu. Nah, yang jemput bola nih kalau ya bisa lihat sendiri lah di Hotel Laria, mereka yang biasanya datangin ke rumah ya, KSP lah, koperasi simpan pinjam tuh. Artinya ya dalam konteks mungkin ya kalau saya melihat kalau literasi keuangan ya misalnya nih ketika mau buka usaha nggak ada modalnya ya harus pinjam. Nah, itu kan juga literasi tuh. Tapi kan dalam literasi keuangan yang lebih luasnya lagi kan banyak tuh. Ketika misalnya ya prinsip dari keuangan itu kan ada yang namanya prinsip jaga-jaga, kemudian ada prinsip tabungan, habis itu investasi dan segala macam. Ya kita jangan, saya aja tuh pertanyaan yang saya sampaikan kan ya terkait dengan kemampuan mengalokasikan pendapatan untuk tabungan, untuk investasi, terus untuk proteksi usaha. Itu aja tidak tercapai semua gitu loh Bang. Maksudnya ya ada juga orang yang mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan, ada mungkin lah ketika orang punya uang lebih pasti dia alokasi untuk tabungan ya. Pasti untuk tabungan. Nah, tapi kan mereka ini sulit membedakan nih antara tabungan dan investasi ini apa sih bedanya? Sama aja. Ya. Padahal kan beda tuh. Nah, itu sih yang saya lihat, oh ternyata ya berbicara literasi keuangan untuk di pelaku usaha nih kita masih jauh gitu. Nah ini mumpung kita lagi ngomongin literasi keuangan nih, dan Dueng ini perlu sahabat laman inspirasi tahu bahwasanya Dueng ini memang kuliahnya fokus di situ ya, S1-nya di ekonomi syariah. Nah, S1-nya ekonomi syariah, S2-nya adalah di pemasaran. Manajemen pemasaran. Otomatis kan sedikit banyak tahu, paham tentang manajemen keuangan kan. Itu pasti materi dasar, pasti diajarkan tentang itu. Nah, saya pengen tahu sekilas lah, tentang literasi finansial ini seperti apa sih, apa saja sih yang harus dilakukan dalam literasi finansial gitu. Selain kita harus mempersiapkan kita harus punya penghasilan yang bisa dibagi untuk ditabung, jaga-jaga, dan investasi, ada biaya pendidikan dan lain sebagainya. Apa aja tuh maksudnya alat-alat dasar untuk memahami literasi keuangan tuh apa saja sih gitu. Sebetulnya yang sederhananya aja sih Bang. Sederhananya kan begini ya. Ya tidak dalam Bapak ekonomi dunia kan Adam Smith kan selalu bilang begini, pengeluaran itu jangan sampai lebih besar daripada pendapatan. Itu sebenarnya rumus yang memang harus ya paten lah, rumus patennya gitu kan. Kadang-kadang kan kita nih terbawa ya, jadi mau lebih konsumtif sehingga kita lebih banyak mengeluarkan, sedangkan pendapatan kita nih ya hanya cukup misalnya hanya untuk makan hari-hari, tapi kita malah beli hal-hal yang memang bukan kebutuhan gitu loh. Nah, kemudian dalam literasi gini ya, mungkin dalam skop rumah tangga sendiri itu banyak sekali orang yang
tidak tertib, tidak disiplin gitu. Hmm. Misalnya pendapatan kita berapa, otomatis kan kita harus bikin nih slot pendapatan bulan ini berapa. Nah kemudian pengeluaran kita nih ada berapa sih. Nah pengeluaran ini juga harus dibagi lagi, pengeluaran yang untuk operasional lah ya, operasional rumah tangga, kayak misalnya beli beras, ya untuk kebutuhan rumah tangga lah tuh. Nah nanti ada lagi pengeluaran yang memang untuk investasi, untuk tabungan, bila perlu ada slot untuk proteksi ya, ya asuransi lah gitu kan. Nah tapi kan mungkin ya, Abang Ate kan udah berkeluarga nih, pernah nggak melakukan apa ya, kalau istilahnya dalam ini nih arus kas, membuat arus kas, cash flow namanya. Jadi pengeluaran pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, terus sisanya nanti berapa gitu loh. Sempat saya lakukan dulu. Kalau saya sempat melakukan pencatatan yang apa? Yang lumayan tertib. Pengeluaran tuh dari pemasukan karena kebetulan saya punya warung kan. Pemasukan 1.000 pun saya tulis waktu itu, pengeluaran Rp1.000, Rp500 pun saya tulis, dan itu bisa dipertanggungjawabkan di akhirnya. Cuman kesini ngerasa capek dan apa, kena kita habis ditimpa pandemi ya. Habis ditimpa pandemi itu kan apa, kacaunya kondisi keuangan. Nah setelah itu udah nggak pernah berpikir untuk itu lagi, dan ya sedikit paham lah, saya sedikit melakukan investasi juga, sedikit melakukan saya menyiapkan dana untuk dana pensiun gitu, walaupun karena saya kan bukan pegawai negeri gitu. Ya bukan PNS. Ketika saya udah tua nanti, udah nggak punya tenaga untuk kerja, udah nggak mampu bekerja, otomatis kan saya harus punya dana pensiun. Nah itu mulai nabung lah dikit-dikit dengan beberapa produk investasi ya, produk investasi. Cuman karena kondisi pandemi ini yang hancur, habis semua itu Pak. Nah poinnya di situ Pak. Sebetulnya apa ya, orang-orang mungkin tahu gitu loh. Ya pendapatan sekian, pengeluaran ya juga jangan sampai harus lebih besar daripada pendapatan loh. Nah tapi kan pada prakteknya, nah inilah yang contoh kecil lah ya, misalnya yang paling sering disepelekan oleh orang-orang. Ketika misalnya kasusnya Bang Ateng nih punya usaha, nah kemudian Bang Ateng tidak memisahkan antara uang istilahnya dapur rumah tangga dengan dapur usaha nih jadi satu gitu loh. Nah itu yang paling sering lah mungkin di dalam konteks pelaku usaha ya. Jadi kita tidak bisa membedakan nih mana sih uang yang memang ya uang untuk rumah tangga, kemudian uang untuk usaha, gimana sih gitu loh. Nah artinya nanti ketika misalnya kita tidak tahu nih oh ternyata modal di usaha ini udah habis jadi pakai di sini, ini ada duit pakai, padahal ini bukan bukan masuk dalam keuangan di usaha gitu loh. Nah, artinya itulah saya bilang tadi, seandainya kalau kita disiplin, kita jadi bisa mengukur. Sebenarnya kan di situ sih literasi keuangan, pengelolaan keuangan ya, yang saya pahami yang secara sederhana tadi. Jadi kita misalnya, saya pernah melakukan itu waktu kuliah Bang. Jadi waktu kuliah itu saya misalnya dikirimin sekian nih sama orang tua, karena saya kan jarang sekali minta ya. Tiba-tiba pokoknya kalau udah uang sedikit tuh saya ngerem, tapi pas narik duit udah ada gitu loh. Nah jadi pernah saya tuh mengukur atau mencatat selama 2 bulan ya. Selama 2 bulan, jadi saya hari ini misalnya apa sih yang saya belanjakan dari uang nih. Kemudian saya dapat uang, misalnya saya dulu kan sering ngejoki juga tuh kalau kawan-kawan malas bikin tugas. Nah, itu kan ada duitnya, saya masukkan dalam pendapatan, tapi dijelasin pendapatan apa gitu kan. Nah di situ, nah kita bisa lihat nanti, oh ternyata masih ada loh lebihnya gitu loh, karena tadi ada sumber uang yang lain gitu kan, yang dari yang rutinan, yang tidak rutin maksudnya. Jadi kita bisa tahu, oh ini pendapatan kita segini, kalau misalnya ini tidak ada berarti tekor nih, berarti
Pokoknya begitulah. Intinya kan berarti harus ada disiplin kan, Iya. untuk literasi keuangan itu. Intinya teori dasarnya adalah pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan. Ya. Nah, teori dasarnya adalah itu. Setelah itu harus disiplin nih melakukan pencatatan, pemasukannya gimana, pengeluarannya gimana, harus detail mungkin harus dicatat, dan harus ada bagian-bagiannya nih. Misal kita punya pendapatan 3 juta, kita harus membagi nih 3 juta untuk kehidupan kita berapa, makan minum kebutuhan pokok kita berapa, untuk investasi berapa, untuk dana tabungan berapa, simpan apa dana darurat juga harus ada ya. Nah, kalau misalnya ada seperti itu, sebelum kita membicarakan yang terakhir lah untuk literasi keuangan nih. Misal berapa persen sih idealnya ketika misalnya kita punya penghasilan, kita nggak usah ngomong nominal lah, kita ngomong penghasilan kita 100%. Nah, yang harus kita gunakan untuk kebutuhan pokok berapa, investasi berapa, untuk dana jaga-jaga ini berapa, itu ada nggak teorinya untuk semacam itu, Bang? Mungkin saya belum menemukan teorinya gitu. Tapi berbicara kondisi ideal atau idealisme itu kan kembali kepada personal ya Bang ya. Jadi bisa jadi idealnya menurut aku nih beda dengan idealnya menurut Bang Ateng. Meskipun kita sama-sama punya pemasukan 100%. Nah, jadi disitulah tadi ketika misalnya pendapatan 100% ini hanya cukup untuk operasional, ya gak masalah gitu loh. Artinya pastilah kita mutar otak bagaimana sih supaya ada alokasi, ada slot untuk tabungan misalnya. Nah, kemudian nanti bagaimana sih untuk mendapatkan pemasukan untuk di slot di investasi misalnya. Tapi yang memang harus itu adalah dana jaga-jaga tadi Bang. Dana darurat tuh ya. Dana darurat itu yang sebenarnya paling penting, karena ya kita kan banyak sekali lah kemungkinan yang terjadi kan, yang tidak bisa kita prediksi gitu loh. Misalnya misalnya kalau udah punya anak, nanti tiba-tiba anak sakit. Nah, kalau misalnya kita hanya mengalokasikan untuk operasional yang rutin, terus kita tidak punya dana darurat ini kan, wah gimana kan? Artinya ketika itu tidak dialokasikan, otomatis kita akan berutang. Nah, kalau kita sudah berutang kan berarti gini nih, otomatis pengeluaran slot kita ini udah pengeluaran rutin. Nah, di sini ada satu nih, hutang. Saya itu akuntansi itu udah paling betul lah sebenarnya. Cuma kan mungkin tidak banyak orang yang tidak familiar untuk bagaimana membuat buku besar, jurnal umum segala apa. Nah, yang paling sederhana itu aja lah, pemasukan kita berapa, pemasukan berapa, kemudian nanti nanti misalnya untuk alokasi tabungan, investasi, dan mungkin kalau ada investasi untuk asuransi juga. Jadi gitulah, kita sudahi saja lah ngomong literasi keuangan, karena ini bakal panjang ya. Kalau saya ngomong literasi keuangan, saya cukup tertarik juga, dan menurut saya untuk literasi keuangan banyak orang-orang yang tidak berhasil mengelola keuangannya karena tidak paham literasi keuangan itu tadi. Karena banyak kasus lah saya melihat itu. Kayak orang-orang di kampung saya kan petani sawit semua tuh. Ketika sawit masih jaya-jayanya semua, masih harganya luar biasa, buahnya lagi banyak-banyaknya, mereka tidak begitu pandai untuk mengatur keuangannya. Jadi ketika dapat 1 bulan 10 juta ya habis 10 juta 1 bulan, sehingga ketika di masa-masa sulit ya kemarin kan sawit sempat hancur-hancurnya tuh, ya sempat ngeluh semua, tidak ada yang punya dana simpanan, tidak ada. Nah, padahal itu kalau misalnya diatur dengan kehidupan desa kan sangat, uang 10 juta itu sangat besar sekali untuk didapatkan 1 bulan, tapi mereka nggak punya keahlian gitu. Nah, itu kan sebetulnya gini Bang, maaf saya potong. Dalam konteks yang Abang ceritakan tadi itu, Adam Smith tuh udah pernah ngeluarin teori juga. Jadi semakin besar pendapatan, semakin besar pengeluaran, semakin besar juga gaya hidupnya. Nah, gaya hidup itulah ya pengeluaran kita juga kan. Sebenarnya itu bisa dibantah gitu loh. Ya, jadi benar tuh. pendapatan kita besar-besarnya pendapatan kita kan tadi kalau kita disiplin, itu tidak akan terjadi lah kayak misalnya
bingung untuk ketika anak sakit, kemudian untuk pendidikan anak gitu. Benar. Jadi saya sempat pernah dengar satu tulisan menarik itu. Entah satu tulisan atau satu orang ngomong, saya lupa lah. Ketika misalnya penghasilanmu 5 juta, untuk makanmu hanya 3 juta, ketika penghasilanmu 10 juta, Ya. nah biaya makanmu harus tetap 3 juta gitu. Ya, betul. Nah jadi ada short lebih, misalnya pendapatan 5 juta yang bisa ditabung 2 juta, pendapatan 10 juta yang bisa ditabung 8 ya harus juta. Jadi 7 7 juta. juta harusnya Nah, seperti 7 itu. juta. Mungkin itulah pesan buat para sahabat Siap. Laman Inspirasi untuk manajemen keuangan. Nah, Harus dikelola dengan harus baik dikelola dengan baik dan harus bikin catatan yang rapi dan disiplin untuk hidup yang lebih baik. berkelanjutan. Oh, tidak.